Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ya kita membahas masalah ya unek-unek saya juga sih ini. Banyak konten kreator atau apapun itu yang membahas tentang eh atau ustadz-ustadz juga sih kalau menurut saya yang masih apa ya, kalau aku tuh rancu ya di kepala aku tuh masih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan berarti menyerang kepada Dr. Rozaimi Ramli dan lain sebagainya, itu enggak kan, atau ya ustadz-ustadz NU atau apa itu kan, atau yang lain itu enggak. Tapi ya kalau menurut aku sih yang gimana ya, ini aku tujukan untuk kedua belah pihak sebenarnya sih ini. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang memang betul-betul super wahabi, super duper wahabi, salafi, betul-betul salafi, super salafi. Jujur sih kalau menurut aku sih, ini tuh sebenarnya kalau yang ku runut ya daripada di awal mereka ada itu, sebenarnya mereka ini bermazhab apa sih sebenarnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau misal ya Dr. Rozaimi Ramli misalkan, Dr. Muhammad Zainul Abidin, oke dia punya prinsip seperti halnya Muhammadiyah, ya kan? Dimana ya kalau Muhammadiyah, kalau Ustadz saya itu dia mayoritas dia mengambil pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Itu kan baik itu di apa namanya di masalah toharoh, kemudian sholat dan lain sebagainya, itu dia mengambil pandangan Imam Syafi'i. Tapi di beberapa poin, di beberapa case kayak gitu, yang memang itu tidak bisa dia lakukan, ya dia mengambil pandangan yang lain. Nah, kenapa kalau kata ustadzku ya waktu itu dari Gontor waktu itu ya, kenapa kita mesti mengamalkan mengetahui 4 mazhab? Yang pertama sekali, kalau misalkan kita melihat ada perbedaan di masyarakat, kita nggak langsung mengejudge, oh ini salah. Itu fungsinya. Karena apa? Di masyarakat itu nanti bukan cuma mazhab Syafi'i. Itu ada mazhab yang lain, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ada mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hanifah, kemudian mazhabnya Az-Zahiri misal, itu ada di sana itu. Dan bahkan yang bisa kan hukum yang masyhur nih kita baca, kita kaji di sini, itu nggak ada di kitab ini, tapi berlaku di keadaan di sana, dan kita cek di sana baru ada yang kitabnya tuh ganjil ya, aneh, tapi itu ada itu. Jadi kita mesti harus kaji itu sih pentingnya belajar 5 mazhab, 4 mazhab. Dan kalau Muhammadiyah ya seperti itu dia menggunakan sistem tarjih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini, dia baru atau di compare dan lain sebagainya. Dan itu ulama-ulama ya seperti itu, kayak Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, waktu saya debat waktu itu, coba kamu cek kitab Al-Azkar itu, emangnya mazhab Syafi'i semua yang dia bawa? Enggak, semua hadis-hadis
yang membicara masalah hadis-hadis, baik itu hadis-hadis yang ada di Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i atau apa, dia masukkan semua di situ. Itu nanti mana yang sahih dia ini kan apa segala macam seperti itu. Dia nggak taklid buta dengan ini. Nah, itu kalau konsepnya Muhammadiyah oke, itu aku paham. Atau Dr. Muhammad Hasri Zainul Abidin. Tapi ya kalau Salafi Wahabi yang ada di Indonesia yang lagi bercokol, yang lagi ini, saya bingung kayak gitu kan. Cobalah ngomong dengan kita kayak gitu kan, mazhab lo apa sih sebenarnya? Mazhab apa misal eh, Hambali misalkan, ya oke kayak gitu kan, konsep yang mereka tawarkan apa sebenarnya. Kalau misalkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, patokan-patokannya seperti apa, ini juga mereka tuh apa ya, yang aku tahu sih, oh aku coba telusur memang channel-channel aslinya ini tuh mungkin agak kesulitan sih bagi aku ya, mungkin karena mereka itu nggak tersusun secara rapi kayaknya atau gimana itu kan. Ketika membuat sebuah kajian kayak gitu kan, misalkan kayak kayak apa Media Tajdid ya kan, Perlis itu wah rapi dia bikin tuh. Nah kayak misalkan kajian Sahih Bukhari, kemudian habis itu apalagi uh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada di situ kan, syarahnya dan lain sebagainya itu rapi mereka dokumentasikan di situ. Dan ada semua Ustadz misalkan Dr. Muhammad Hasri Zainul Abidin, Dr. Rozaimi dan beberapa yang lain, itu rapi, itu bagus. Dan ya kita bisa komplit di kepala kita nih, bisa masuk gitu. Oh konsepmu begini toh, oh ini yang lo tawarkan, itu oke kayak gitu kan. Berarti penekanannya kalau misalkan kayak dokter siapa ya, kalau misalkan dokter Mazhab itu penekanannya itu pada mazhab. Misalkan begini, kalau misalkan bermazhab Syafi'i, ya ikuti apa yang ada di dalam kitab mazhab Syafi'i, jangan membuat hal-hal baru yang di luar daripada mazhab. Mazhab manapun itu nggak ada itu sebenarnya. Kalau Dr. Muhammad Aziz Zainul Abidin itu, kita misalkan berbeda masalah kunut, itu kan dia mengatakan itu bid'ah, kita berkunut nggak ada masalah kalau bagi mereka itu, selama ada pandangan mazhab itu saya sepakat itu kalau dari sisi mereka. Nah kalau dari mereka ini wallahu alam ya kan, ngebantai ya, ngerendahi ulama-ulama Syafi'i kayak gitu dan lain sebagainya. Ini yang heran ya. Kayak contoh yang di apa ya, di channelnya Atta Halilintar itu sempat iya kaget juga aku kalau misalkan dia mengatakan misalkan seperti ini ya, bukan misalkan sih, sudah kejadian. Dia mengatakan seperti ini, Atta Halilintar itu kan nanya gitu, apa hukumnya kita menyentuh apa kulit wanita kayak gitu kan, batal apa enggak kayak gitu. Ya dia mengatakan tidak kayak gitu kan, terus dibantah, berusaha dibantah oleh loh katanya bukannya batal ya kalau menurut mazhab Syafi'i atau apa ya, meskipun ya di kepalanya Atta ini memang jujur aja sih dia nggak ngelihat kitabnya, masih 50-50 juga dia benar apa enggak ya apa yang dia sampaikan kayak gitu kan, dia butuh cek balik kayak gitu. Dan itu umum sih kalau menurut aku, dia bukan ini langsung mazhab manapun kayak gitu kan ya bisa mengatakan ABCD, tapi Rasulullah yang Rasulullah lakukan itu seperti apa. Saya gimana ya kalau mendengar kata-kata ini ya kan, yang Rasulullah lakukan itu seperti apa. Gini bos ya kan, kalau semua mazhab itu Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu semua
pasti itu dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. itu itu mesti daripada Al-Quran dan hadis. Khawarij aja loh seperti itu Al-Quran dan hadis. Itu bahkan lebih sadisnya lagi mereka ini, lebih sadisnya mereka ini apa, kalau misalkan berhukum bukan dengan Al-Quran dan hadis, ini udah selesai. Itu Khawarij itu. Tapi kenapa mereka tertolak kayak gitu kan? Mu'tazilah lah sama, Al-Quran dan hadis juga. Bahkan kalau Mu'tazilah itu hadis itu mesti harus mutawatir. Itu yang membela habis-habisan pada waktu itu Al-Imam Syafi'i, mengangkat hadis-hadis ahad itu. Hadis-hadis ahad ya kalau itu sahih ya itu bisa kita eh, beramal di situ. Kalau Mu'tazilah, kalau hadis yang tidak mutawatir, tolak. Itu, itu, itu. Nah, konsep seperti apa yang ditawarkan oleh Wahabi ini, Salafi Wahabi ini ya kan? Kalau tahayul bid'ah dan khurafat ya kita sepakat di situ, oke. Ya itu juga concern saya juga sih sebenarnya kalau di channel ini. Jujur aja, kalau saya tuh kalau misalkan ada ustadz-ustadz membahas masalah bid'ah menggunakan metode al-itisam lah, salah satunya itu al-itisam gitu kan. Bid'ah itu cuma ada satu aja. Itu saya pun juga sepakat asal dia punya barometernya kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan dia hantam buta ya kayak gitu kan, itu ini tidak ada dalilnya apa, tidak ada asal sudah langsung pang kayak gitu ya. Wallahu alam juga agak-agak emosi juga kita kan. Tapi ya kalau dia rincikan baik-baik kayak gitu ya, ini pandangan ulama ini yang tidak apa, yang membolehkan pandangan ini, yang mengatakan tidak kayak gitu kan. Habis itu ulama ini yang membid'ahkan, ulama ini yang mengatakan ya oke, dan kita bisa terima dan kita masih ada lah ilmunya. Tapi kalau sudah kayak mereka tuh ya wallahu alam bisawab aku ya. Pokoknya kalau sudah bid'ah ya udah tinggal kayak gitu. Kita jangan dekati mereka nih yang ahli-ahli bid'ah ini. Pokoknya pepet, geser, apalah dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Sakit kepala juga kalau misalkan seperti itu. Wallahu alam ya. Memang sih kalau ketika kita berdakwah itu ya, ketika kita menyampaikan segala sesuatu itu ya mesti harus ada trik-triknya. Kita juga mesti harus petakan juga apa-apa yang mesti harus kita sampaikan. Uh, Kemudian apa ya, bagian-bagian mana yang concern kita mau berantas, dan kita mesti juga harus apa ya, berkoordinasi dengan orang setempat ya kan, masyarakat setempat dan tokoh-tokoh setempat ya kan. Kita mesti harus menjalin silaturahmi, diskusi sama mereka seperti itu supaya benturan itu ya nggak terjadi itu. Karena saya yakin sebenarnya ya kalau di atas NU itu nggak, wallahu alam bisawab aku ya kan. Tapi kalau yang bawah-bawahnya, terutama teman-teman di sini juga sih, ya nggak usah lah NU lah, keluarga aku aja yang masih orang awam itu aja tahu konsep itu sebenarnya bid'ah itu seperti apa, khurafat, kemudian tahu, dan itu memang salah. Itu salah dan itu haram itu kan. Itu asal ya kita menyampaikannya baik-baik, itu nyampaikannya baik-baik, nggak melukai hati orang-orang. Tapi kalau sudah menyampaikannya dengan melukai hati orang-orang, selesai sudah. Ya ditusuk orang dari belakang, alhamdulillah misalnya.
Jadi ya mesti ya harus menyampaikannya juga baik-baik, santai. Tuh. Itu aja sih eh, dari saya video ini ya. Mohon maaf ya kalau misal di beberapa video saya ini ya nggak terkonsep baik seperti ini ya kan. Hanya unek-unek biasa opini saya pribadi. Insya Allah dan juga nanti kajian saya pun juga masih tetap berjalan ya apapun kondisinya mau itu view-nya banyak apapun tidak wallahu alam bisawab itu ya sudah berapa tahun ini ya masih begitu-begitu aja saya nggak peduli pokoknya yang penting intinya kalau saya tuh ketika saya meninggal dunia misalkan kayak gitu ya sudah semua saya sampaikan ke teman-teman kayak gitu kan apa yang saya tahu apa yang saya senangi di dalam agama Islam ini sudah saya sampaikan semua dan saya nggak mimpi buruk gara-gara ilmu yang saya punya itu nggak saya salurkan gitu ya. Oh, mohon maaf ya kalau misal ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, mungkin ada yang kurang pantas dari apa yang saya sampaikan, yang saya harus ucapkan kayak gitu. Mungkin juga ada benturan-benturan, mungkin perbedaan pandangan yang mungkin ya dari saya pribadi ya itu sudah tidak bisa dielakkan lagi ya karena kita berbeda guru, berbeda sumber dan berbeda ini dan ya juga otomatis kita istimbat hukumnya juga berbeda-beda itu ya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.